Seni tiga dimensi Nusantara. Yang pertama, Patung Garuda Wisnu Kencana. Patung Garuda Wisnu Kencana berada di Jalan Raya Uluwatu, Bandung, Bali. Lokasi dari patung Garuda Wisnu Kencana di Bali, tepatnya di dalam taman wisata yang sangat terkenal dengan sebutan GWK Bali Cultural Park. Area GWK Cultural Park berada di ketinggian 263 meter dari permukaan laut. Setiap hari kawasan wisata Garuda Wisnu Kencana selalu ramai dengan kunjungan wisatawan, baik wisatawan domestik maupun wisatawan asing. 2. Relief. Relief adalah suatu seni pahat atau ukiran tiga dimensi pada media batu. Relief biasanya terdapat pada bangunan Candi Borobudur, monumen, atau prasasti. Ukiran atau pahatan pada relief memiliki arti yang mendalam, karena pada relief terukir dengan indah cerita sejarah masa lampau yang berisi ajaran berharga atau filosofi nenek moyang untuk menjadi pelajaran generasi berikutnya. Yang ketiga ada kriya logam. Sebagaimana yang kita tahu, kerajinan kriya merupakan salah satu dari hasil usaha kecil menengah yang paling diandalkan untuk keperluan ekspor. Kebanyakan kerajinan dipengaruhi oleh heritage yang merupakan warisan budaya dari suatu masyarakat setempat. Beberapa barang kerajinan logam yang sudah ada sejak zaman kerajaan antara lain berbagai peralatan perang, mulai dari keris, pedang, golok, tombak, tameng, dan lain-lain. Perhiasan dan aksesoris kerajaan, serta alat kesenian, mulai dari gamelan seperti saron, bonang, gong, dan lain-lain. keempat ada anyaman. Anyaman adalah suatu karya seni dengan cara pembuatan mengatur bahan dasar saling tindih atau menyilang. Perabotan rumah tangga yang dibuat dari bahan bambu sudah kita kenal, apalagi bagi kita yang pernah melihat dapur di pedesaan, maka kita akan banyak menjumpai perabotan rumah tangga yang dibuat dari bilahan bambu. Seni tiga dimensi mancanegara. Yang pertama, Patung Liberty. Patung Liberty kebanggaan dan simbol kota New York. Ternyata bukan dibuat oleh New York. Patung tersebut yang ternyata didesain oleh pemahat Prancis, Frédéric Auguste Bardoldi. Pertama kali dibangun dan disusun di Prancis pada tahun 1874. Patung Dewi Kemerdekaan tersebut dipersembahkan oleh rakyat Prancis kepada rakyat Amerika sebagai hadiah ulang tahun kemerdekaan Amerika yang ke-100. Yang kedua, Patung Buddha Bamiyan. Patung Buddha dari Bamiyan dahulu merupakan monumen yang terdiri dari dua patung Buddha yang berdiri dan diukir di sisi sebuah jurang di Lemban Bamiyan. Di tengah Afghanistan, lokasi patung berada di kurang lebih 230 km arah barat laut Kabul pada ketinggian 2.500 meter. Kemungkinan besar patung-patung ini dibuat pada abad ke-5 atau ke-6 dan merupakan perpaduan klasik antara segi gaya Yunani dan seni Buddha. Tubuh-tubuh utama ditata secara langsung dari batu tebing, namun detailnya dibuat dengan lumpur yang dicampur dengan jerami dan dilapisi dengan semacam semen. ketiga, Patung Pieta 1498 sampai dengan 1499 adalah sebuah patung marmer karya Michelangelo yang terletak di Basilika Santo Petrus di Roma, Italia, yang merupakan karya pertama dari sekian banyak karya dengan tema yang sama oleh Michelangelo. Patung tersebut dibuat sebagai monumen di makam Kardinal Perancis Jean de Villars, tetapi kemudian dipindahkan ke lokasinya yang sekarang kapel bernama di kanan Basilika pada abad ke-18. Karya ini menggambarkan tubuh Yesus dipelukan ibunya Maria setelah penyaliban Yesus. keempat, Patung Ganesha. Ganesha Sanskerta. Ganesha adalah salah satu dewa terkenal dalam agama Hindu dan banyak dipuja oleh umat Hindu, yang memiliki gelar sebagai dewa pengetahuan dan kecerdasan, dewa pelindung, dewa penolak bala, bencana, dan dewa bijaksana. Berbagai sekte dalam agama Hindu memujanya tanpa memedulikan golongan. Pemujaan terhadap Ganesha amat luas hingga menjalar ke umat Jaina, Buddha, dan di luar India. kelima, Patung Bodhisattva. Dalam bahasa Sanskerta, istilah Bodhisattva terdiri dari dua kata, yaitu Bodhi yang berarti pencerahan atau penerangan, dan Sattva yang berarti makhluk. Bodhisattva juga merujuk kepada Buddha di kehidupan sebelumnya. Dalam ajaran Mahayana,
Bodhisattva mengambil janji untuk tidak memasuki nirwana sebelum semua makhluk mencapai kebudaan. Artinya ia menunda memasuki nirwana dan memilih turun ke bumi mengorbankan dirinya untuk membantu makhluk lain mencapai pencerahan.